باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. عن أبي هريرة. طيب جاء في الصحيحين عن أبي هريرة. جاء في الصحيحين عن أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض. اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبركة. Apa saja yang mau dihafal, terserah. Muslim an Ali bin Thalib. Wajjahtu wajhiya lillazi fatara as-samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikeen. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ana minal muslimin. Baik. Hadis akhar Ais. Bismillah. Bismillah. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Alhamdulillah katsira wa subhanallah. Alhamdulillah hamdan. Alhamdulillah hamdan katsira wa sayyidan barakan fi. Man sahabihu man akhrajah. Ma sajjalta sabah. Idan man sahabihu? Anas rawahu Muslim. Ayo siapa? Yang nggak hafal asal liman asal. Itu dipakai di salat, harus hafal. Allahu akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. An Abi Hurairah Allahumma ba'id baini. Allahumma ba'id baini wa khataaya kama ba'adta bainal masyriqi wal maghrib. Allahumma aqini min khataaya kama yunqqa ath-thawb al-abyad min ad-danas. Allahumma ighfirli min khataaya kama bil ma'i yaqdi wal barakah. Baik. Yala asal liman asal. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fihi. So fi riwayat Ibnu Huzaimah yaqul Allahu Akbar. Likay ta'rif hada ba'da takbir. Fi Muslim ala tul. Alhamdulillah hamdan katsiran. Man baki? Entah. Harap. Alhamdulillah kepada ikhwah pengajar mengajari anak-anaknya dan juga tulabul ilm dengan zikir-zikir yang sahih. Maka dari zikir-zikir yang sahih di dalam salat disebutkan di hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah dan dari Ali radhiyallahu anhu dan berkesendirian Muslim dari Ali tadi dan juga dari Anas ibni Malik dan juga diriwayatkan oleh Ibnu Umar, diriwayatkan oleh Imam Muslim juga. Maka ada 6 riwayat hadis yang kami berikan, maka terserah mau melaksanakan yang mana. Namun kita sebagai ahli sunnah
Jika antum sudah menghafalnya, maka dihafalkan ke-6 hadis ini, kemudian dipergunakannya setiap hari berbeda-beda. Berarti mulai dari fajar, salat fajar, dibaca hadis Ali sampai Isya. Kemudian hari keduanya hadis Abi Hurairah, hari ketiganya hadis Anas, hari keempatnya hadis Aisyah, hari keenamnya hadis Jubair bin Mut'im misalnya. Kok Jubair bin Mut'im? Hadis Ibnu Umar dan seterusnya. Maka sekarang kita masuk kepada pertanyaan yang ditanyakan kepada kita, apakah ada juga zikir yang lain agar dihafal oleh saudara-saudara anak-anak kita setelah doa istiftah? Kita jawab na'am. Dihafal juga al-isti'adah. Maka setelah takbir Allahu Akbar, kemudian membaca doa istiftah, yang 6 itu terserah dipilih yang mana. Kemudian sebelum membaca Al-Fatihah, beristi'adah kepada Allah. Bagaimana lafaz isti'adah? Ada lafaz hadis mengajarkan isti'adah datang dari para sahabat. Sahabat yang pertama datang dari Abi Sa'id Al-Khudri. Diriwayatkan oleh Imam Abi Daud, At-Tirmidzi dan yang lainnya dari Abi Sa'id Al-Khudri, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalian menulis ya lafadznya. Saya pelan-pelankan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam idza qama minal laili kabbara thumma yaqulu subhanaka subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuk wa ta'ala jidduk wa la ilaha ghairuk au ghairak thumma yaqulu la ilaha illallah salatan. Ini doa istiftahnya. Thumma yaqulu Allahu akbar kabira. Kemudian sebelum Nabi setelah membaca doa iftitah dan sebelum membaca Al-Fatihah, Al-Quran, maka beristiadah dari syaitanir rajim. Dikatakan, a'udzu billahi samiil alim minas syaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi thumma yaqra. Yaqra Al-Quran. Yang penting ditulis sekarang, a'udzu billahi as-sami'il alim, diriwayat tanpa sami'il alim tidak apa-apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, langsung itu pun tidak apa-apa. Karena ada beberapa riwayat seperti itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim, atau boleh ditambah a'udzu billahi as-sami'il alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Kemudian setelah itu summa yaqra, itu nggak usah dihafal. Intinya setelah itu baru membaca Al-Quran. Maka di dalam hadis ini barakallahu fikum, sanadnya sanad yang hasan. Dikeluarkan oleh Imam Abi Daud dan Tirmidzi dari Ja'far an Ali ibni Ali Ar-Rifai an Abil Mutawakkil an Abi Sa'id Al-Khudri. Maka Ja'far di sini siapa? Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai. Qad mara ma'ana. Man huwa? Siapa Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai? Syiah. Tahunya itu aja Syiah. Wanta indaksi. Hudaifah indaksi. Ja'far ibnu Sulaiman Ad-Dubai, dia asalnya dari Irak, maka membawa pemikiran Syiah dari Irak. Kemudian setelah umrah datang ke Yaman dan mempunyai sedikit ilmu hadis. Dan pada saat itu di Yaman dibutuhkan ulama ahli hadis. Maka seperti biasa orang-orang Yaman mengikat orang-orang yang pintar hadis untuk dinikahkan dan tinggal bersama mereka. Inilah kelebihan dari orang Yaman. Sampai ada orang Indonesia 17 tahun terdampar di sana, dinikahkan 3 orang,
Alhasil itulah dari sikap yang mulia orang Yaman. Di saat dia mengetahui ilmu, maka diikat. Begitupun Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai, asalnya dia dari Irak, kemudian pergi umrah dan turun ke Yaman di Saudi, turun ke Yaman di selatan. Maka di sana disanjung dan dimuliakan karena ahli Yaman pecinta ilmu. Jika datang orang yang mengajari ilmu, oh tinggallah di sini wahai syekh. Tinggal, iya jauh ke Irak pulang, kami nikahkan dan sebagainya. Ya sudahlah menikah. Maka akhirnya dari sini buahnya diambillah ilmu oleh Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani next generation setelahnya. Maka akhirnya jadilah Yaman mempunyai bintang kejora dari ahli bilad, dari ahli negeri Abdul Razak Ibnu Hammam As-San'ani karena hasil belajar dengan orang Irak yang diikat di Yaman. Jadi kelebihan dari orang Yaman seperti itu. Mengambil orang dari luar, kemudian disuruh mengajar, nantinya akan datang next generation imam-imam besar dari negeri mereka. Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai dia saduq hasanul hadis. Atau sikoh juga, tidak apa-apa antara saduq dengan sikoh. Adapun Abdul Razak imam hafidh musannif. Maka di akhir umrihi Abdul Razak mempunyai sesuatu dan taubat sebelum meninggalnya, dan dia mengakui bahwa dia mempunyai pemikiran tasayyuh dikarenakan dari Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai. Apa sebabnya? Qala Abdul Razak kana indahu husnul sumт, bahwa dia mempunyai akhlak yang mulia. Dia seorang Syiah mempunyai akhlak yang mulia. Jamaah tabligh mempunyai akhlak yang mulia. Mau kemana akhi? Yabtasim. Kif haluk ya akhi? Yabtasim. Insyaallah alailah liqa fil masjid kada wa kada. Mubtasim. Apa yang saya bantu? Mungkin dibantu mendorongkan motor dan sebagainya. Seperti itu akhlaknya mulia. Walakin akidahnya rusak. Syiah ataupun Sufi akidahnya rusak. Namun akhlaknya baik. Maka ini cerminan bagi kita ya ahlas sunnah. Kita yang bangga mempunyai manhaj yang hak. Kita yang mempunyai manhaj yang benar. Maka please, rifqan li ahli sunnah. Seharusnya kita lebih banyak akhlak mulianya dari mereka. Namun kenyataannya lain. Di antara mereka saling gontok-gontokan, rebutan pondok, rebutan santri. Ada santri yang lari darinya, kemudian diributkan. Ada yang lain membuka di daerahnya pondok yang baru, diributkan. Kenapa? Apakah ini juga termasuk perpecahan akidah dan manhaj? Tidak. Misalnya yang satu pondoknya gratis, yang satu tidak gratis. Maka orang berlomba-lomba pindah kepada yang gratis. Iya atau tidak? Misalnya. Dan di daerahnya sama. Kemudian dibesarkan perkaranya. Akhirnya di antara mereka saling ribut. Padahal manhajnya sama. Maka rifqan bi ahli sunnah, ya ahli sunnah. Tidak semua perkara kemudian dijadikan musuh. Kemudian disebutkan kepada pengikutnya, jangan belajar dengan fulan. Padahal sama ahli sunnah. Kenapa? Karena permasalahan dunia. Maka ini tidak pantas bagi ahli sunnah. Jika seandainya jamaah tabligh mempunyai akhlak mulia, dan tadi Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai yang membuat Abdul Razak Sunni Salafi terpana dan tergelincir kepada zilah pemikiran Syiah sedikit, dan dia akui karena Ja'far ibn Sulaiman ad-Dubai indahu husnu sumt, mempunyai akhlak yang mulia. Maka aku terpikat dengan akhlak yang mulianya, sehingga senang duduk dengannya dan terbawa virus Syiah. Maka adapun ahli sunnah, sesama ahli sunnah, maka sebaiknya saling mendukung. Kita melaksanakan pertemuan di antara ahli sunnah dan melaksanakan kunjungan dan melaksanakan sama-sama daurah bersama, insya Allah jika telah selesai dari COVID-19 dan insya Allah masjid kita berdiri, kita menginginkan dan merindukan para dai-dai ahli sunnah. Terus terang saya rindu dengan Buya.
Allah yahfaduh. Rindu dengan ustadz-ustadz yang lainnya di sekitar kita dan yang lainnya. Kalau masjid kita sudah jadi, mungkin insya Allah kita akan bertemu. Dan COVID-19 sudah sirna, kita juga akan bertemu. Kembali kepada permasalahan. Hadis ini hadis yang hasan karena Ja'far ibn Sulaiman Ad-Dubai ataupun sikoh, yang jelas ulama mengatakan antara hasan dengan sikoh. Namun Ali ibnu Ali Ar-Rifai dia saduq hasanul hadis. Syahidnya disebutkan bahwa Nabi setelah membaca ini kemudian Nabi beristiadah. Kemudian datang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Jubair ibnu Mut'im dari bapaknya, dari Ibnu Jubair ibnu Mut'im dari bapaknya, bahwa Nabi Muhammad SAW setelah membaca al-istiftah maka dikatakan inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka hadis ini pun dhaif dikarenakan dari jalan Asim Al-Anazi an Ibnu Jubair ibnu Mut'im dari bapaknya Jubair ibnu Mut'im. Maka Asim Al-Anazi rawi yang majhul. Maka dari sini bisa naik kepada derajat yang hasan bi ghairi. Dan datang juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas'ud bahwa Nabi Muhammad SAW setelah membaca doa istiftah berkata, Allahumma inni a'udzubika minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Maka hadis ini hadis yang dhaif juga. Dari riwayat Ibnu Sa'id an Abi Abdurrahman As-Sulami an Ibnu Mas'ud. Semuanya rijalnya thiqat, namun Ibnu Sa'id mukhtalid. Yang mana mukhtalid ini maknanya dia itu tikun. Dan yang meriwayatkan dari dia Muhammad ibnu Fudail, orang yang meriwayatkan setelah tikunnya, sehingga hadis ini dhaif. Maka dari jalan-jalan yang kami sebutkan tadi bisa naik kepada derajat paling sedikit hasan bi ghairi ataupun sahih. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khairan wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika